Halo semua, perkenalkan nama saya Wong Smriti, biasa dipanggil Wong. Saya adalah salah satu mahasiswa IPB Sikom Ambon, Prodi Teknik Informatika, kelas TIB. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi suatu tugas. Ya, saya sangat bangga menjadi pemakai dan pemilik bahasa Indonesia. Itu mencerminkan saya mencintai bangsa Indonesia. Dengan demikian, kedepannya semoga menjadi lebih baik lagi. Selain materi bahasa Indonesia yang saya dapatkan, materi-materi pengetahuan umum juga saya dapatkan dari belajar bahasa Indonesia. Salah satu materi yang saya ambil dari bahasa Indonesia adalah teknik presentasi dan moderator. Presentasi adalah suatu kegiatan berbicara di depan hadirin atau salah satu bentuk komunikasi. Salah satu contoh tokoh yang terkenal dengan presentasinya adalah Steve Jobs. Mari kita simak bersama tips dari Steve Jobs. Yang pertama, cerita di balik presentasi. Cerita tidak perlu bertele-tele ataupun panjang lebar. Dalam presentasinya mempresentasikan iPod, Steve Jobs mengatakan bahwa 1000 lagu muat di kantong Anda. Itu berarti tidak perlu khawatir tentang penyimpanan dan ukuran dari iPod. Tahun 2001, dia kembali meluncurkan produk Apple. Dia mengatakan bahwa dengan alat ini Anda dapat berkomunikasi, telepon, dan multimedia. Tahun 2007, dia kembali meluncurkan produk yang bernama iPhone dan mengulang kalimatnya kembali. Nah, pada saat itu banyak sekali ponsel-ponsel cerdas, namun tidak bisa digunakan dengan baik karena telepon dan multimedianya yang kurang bagus. Yang kedua, slide sederhana tapi kuat secara visual. Nah, pada produk-produk yang dia tampilkan dalam presentasinya, Steve Jobs hanya menampilkan slide-slide gambar tanpa menggunakan teks sama sekali. Nah, itu yang membuat para audiens lebih suka karena tidak kewalahan dalam melihatnya. Yang ketiga, 3 aturan bagian atau rule of three. Sebuah iPod yang menghibur, sebuah ponsel cerdas, sebuah alat komunikasi internet yang hebat. Semua itu tersedia dalam satu benda. Ini yang membuat audiens lebih memperhatikan dan mudah memahami tanpa harus mencatat. Yang keempat, bantu audiens memahami statistik dan data. Kadang-kadang bagi audiens, memahami statistik dan data itu sangat membosankan. Steve Jobs menyampaikan presentasinya dalam slide jumlah orang yang membeli laku dari sistem mereka saat itu yaitu 5M, dibeli setiap hari. Dalam artian setiap detik dibeli 58 lagu. Dengan begitu, audiens lebih mudah memahami. Yang kelima, ciptakan momentum kejutan luar biasa. Ketika meluncurkan produk MacBook Air, dia tidak langsung menunjukkan produknya, tetapi dia mengeluarkannya dari sebuah amplop. Itu menunjukkan bahwa betapa tipisnya benda tersebut. Nah, dengan demikian, itu adalah sebuah momentum yang tidak diduga oleh audiens. Yang keenam, latihan. Jika Anda ingin presentasi, Anda harus perlu latihan. Karena banyak orang yang tidak latihan, presentasinya tidak dapat berjalan dengan baik. Yang ketujuh, nikmati presentasi Anda. Jangan terburu-buru, ciptakan suasana yang baik bagi Anda dan audiens. Yang kedelapan, tunjukkan passion kita. Jika Anda termotivasi dan menghargai presentasi Anda akan berpengaruh bagi para audiens. Dan yang kesembilan, gunakan kata-kata yang sederhana tapi sangat berpengaruh. Nah, gunakan kalimat-kalimat yang berpowerful agar dapat dipahami oleh audiens. Nah, selanjutnya ada 10 teknik presentasi lainnya yang perlu kita ketahui. Yaitu yang pertama, menguasai intonasi dan penekanan. Yang kedua, perhatikan volume dan kecepatan dalam berbicara. Yang ketiga, beri jeda. Yang keempat, mainkan emosi dan gerakan tubuh. Yang kelima, persiapkan dan kuasai materi dengan baik. Yang keenam, gunakan kerangka dengan baik materi. Yang ketujuh, datang lebih awal. Yang kedelapan, uji peralatan dan teknologi. Yang kesembilan, menyiapkan kemungkinan terburuk. Dan yang kesepuluh, berikan penampilan yang terbaik. Cara membuka presentasi yang baik. Yang pertama, salam. Yang kedua, perkenalan diri. Yang ketiga, tes atau kata bijak atau pantun. Yang kedua,
cara menutup presentasi dengan baik. Yang pertama, merangkum semua poin yang penting yang telah disampaikan. Yang kedua, menyampaikan kuitel, kata bijak, ataupun pantun. Yang ketiga, mengakak audiens melakukan tindakan. Yang keempat, ucapkan terima kasih sebagai bentuk apresiasi. Yang kelima, kalimat penutup. Demikian dan bla bla bla. Yang terakhir, perbedaan moderator dan MC. MC biasanya menjadi pemandu dalam sebuah rangkaian acara yang lebih sifatnya general. Sedangkan moderator menjadi pemandu dalam acara yang tertentu, berbentuk seperti diskusi atau pemaparan dari narasumber. Poin kedua, pada umumnya seorang MC bertanggung jawab atas berjalannya dari awal acara hingga akhir, sedangkan moderator hanya pada tanya jawab ataupun diskusi. Poin ketiga, seorang MC harus memiliki sifat yang personable. Artinya, dia harus membuat interaksi antara audiens dengan dia agar suasana berjalan dalam suatu acara dengan lancar. Poin yang keempat, seorang moderator harus menjadi sosok yang pengetahuannya tidak terbatas, dalam artian bahwa ketika dia harus menjadikan dirinya mengetahui tentang isu-isu atau informasi-informasi yang dibahas sebentar oleh narasumber dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berhubung. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa.